Kembali lagi di dalam Weekly Innovation Dose yang part 2 untuk mengenai ghosting. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa sih ghosting itu dan kenapa sih customer itu ghosting. Dan tentunya kita sudah bahas juga mengenai kenapa ghosting itu tidak perlu ditakuti. Karena sebenarnya ghosting sendiri adalah sebuah natural proses atau seleksi alam. Jadi nggak bisa dihindari atau dihilangkan sepenuhnya. Disinilah poin-poin yang sedikit membedakan, karena kemarin kita sudah belajar mengenai ghosting itu seperti apa. Maka kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita meminimalisir ghosting ini seperti apa. Nah, kenapa orang ghosting? Jadi alasan pertama kenapa mereka ghosting. Nah, yang pertama, ekspektasi mereka ini tidak terpenuhi ya. Ekspektasi tidak terpenuhi ini bisa jadi karena mereka kecewa atau mereka kaget, apa yang mereka dapat ini tidak sesuai dengan harapan. Nah, makanya ekspektasinya jelek nih. Atau malah sebaliknya, ekspektasi mereka itu terpenuhi tapi terlalu cepat. Mereka merasa tahu terlalu banyak dan kadang-kadang merasa tidak value added, tidak ada value yang bertambah. Jadi mereka ghosting, mereka berhenti kontak sama kita. Nah, yang ketiga itu paling jelas, mereka emang nggak ada kebutuhan di sini. Mereka tidak menemukan adanya kebutuhan, sehingga ya sudah, apalagi yang mau dilanjutkan, nggak ada kebutuhan. Dan yang terakhir, mereka ini tidak merasa ada urgensi yang mendorong, ya tidak merasa perlu, urgensinya nggak ada di sini. Nah, kalau nggak ada urgensi ini ya agak sulit juga, tapi tenang, kita bisa menciptakan yang namanya urgensi. Nah, caranya gimana? Yuk kita bahas lebih dalam lagi di video kali ini. Simak sampai akhir. Oke, kita kembali ke cara-cara bagaimana cara kita meminimalisir ghosting. Yuk, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama sendiri adalah kita harus memanage ekspektasi customer kita. Nah, gimana cara kita manage? Kita harus segera tahu kebutuhan mereka apa, kemauan mereka apa, sehingga mempercepat proses pembelian. Itu yang paling penting. Kenapa bisa mempercepat proses pembelian? Karena pada dasarnya di dalam sebuah buying proses, ketika kita sudah tahu kebutuhan mereka apa, karena otomatis mereka sudah pasti interest, mereka sudah pasti skip level consideration. Kalau kita sudah tahu kebutuhan atau kemauan mereka, itu ada beberapa buying proses yang bisa di skip istilahnya. Jadi awareness ya, kalau kita udah tahu, mereka udah pasti tahu dong kebutuhannya, mereka sudah aware. Dua, kita skip level interest. Kenapa? Mereka sudah pasti tertarik, kita udah nggak perlu sibuk-sibuk menjelaskan panjang-panjang, karena kita udah tahu kemauannya apa, mereka pasti interest. Nah, dan yang ketiga, consideration kita akan sangat dibantu di sini ya, karena mereka sudah pasti memilih, kita pertimbangan itu sudah pasti masuk di dalam pertimbangan, kita nggak usah effort lagi untuk memperjuangkan supaya orang mempertimbangkan barang atau jasa kita. Nah, itu dia kenapa mengetahui kebutuhan dan kemauan customer itu amat sangat penting, karena ada beberapa buying proses yang bisa di skip. Yang kedua, mengubah komplain menjadi sebuah keunggulan, karena sebenarnya komplain itu tanda bahwa customer atau calon prospek kita itu masih sayang sama produk atau jasa kita. Nah, dari situ kalau kita bisa ubah ini menjadi sebuah keunggulan yang sangat bagus. Karena apa? Sebenarnya apa yang dikomplainkan itu kan kebutuhan, kemauan mereka. Nah, kita tahu dari poin sebelumnya bahwa poin-poin pembelian atau tahap-tahap pembelian bisa di skip. Jadi dari komplainan itu sebenarnya kita bisa tahu kekurangan atau kemauan mereka apa, kebutuhannya. Jadi ubahlah komplain menjadi sebuah keunggulan. Nah, yang ketiga, kita bisa menciptakan apa yang disebut sebagai urgensi atau kepentingan atau kemendesakan. Nah, pada dasarnya teknik ini sederhana. Konsepnya adalah bagaimana cara kita sebagai seorang sales atau marketer itu membuat seolah-olah customer itu butuh barang kita, atau kalau mereka nggak pakai barang atau jasa specifically dari kita, nah itu mereka yang rugi. Urgensinya kita ciptakan di sana. Jadi di sini bagaimana cara kita membranding, memposisikan barang atau jasa kita, dan itu amat sangat penting bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Nah, cara yang terakhir ini adalah menyelidiki apa kebutuhan customer. Nah, di sini sebenarnya sederhana, tapi kalau kita bedah dalam dan kalau kita bicara di sini kayaknya nggak cukup waktunya ya. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman sekalian bisa menyelidiki kebutuhan customer dengan tepat dan akurat. Nah, teman-teman sekalian bisa join public training sales, di mana kita nanti akan kupas. Nah, tadi di poin-poin sebelumnya kita juga sudah sempat singgung nih, bagaimana kita menciptakan urgensi dan juga mengubah komplain menjadi sebuah keunggulan. Nah, di sana kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana setiap poin-poin komplainan yang disampaikan oleh customer ini kita ubah menjadi sebuah keuntungan bagi seorang sales, atau kita membuat urgensi sehingga seolah-olah customer itu butuh barang kita nih. Kalau nggak ngambil, mereka yang rugi. Nah, kita akan
jawab di sana, kita akan breakdown dengan lebih detail bagaimana caranya supaya orang-orang ini mendapat poin yang kita mau sehingga meminimalisir terjadinya ghosting di dalam karir sales Anda. Nah, jangan sampai ketinggalan karena slotnya terbatas, hanya sampai 100 orang saja. Nah, yang bisa ikut, dan tempatnya ada di Semarang, bukan di Surabaya. Kali ini SLC Marketing hadir di Semarang untuk membantu tim sales di Jawa Tengah supaya bisa meminimalisir terjadinya ghosting di dalam karir sales mereka. Jangan lupa kalau mau daftar, mau ikut dalam seminar itu, cek link di bawah ya di sini. Jangan lupa untuk daftarkan diri teman-teman sekalian supaya ghostingannya itu makin berkurang. Catat tanggalnya, kita ada di 29 Agustus 2024 ya. Kita ada di Kota Semarang. Nantikan kehadirannya dan siapkan mental Anda supaya sales Anda pasti akan jauh lebih baik lagi. Jadi, keep stupid to grow inside.